Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisco dengan NPM C1C022002 dari kelas 1B S1 Akuntansi 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Siapa yang tidak kenal dengan nama Insinyur Soekarno, atau kerap kita sebut dengan Bapak Proklamator. Ya, Bapak Proklamator ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang merupakan salah satu pejuang dari kemerdekaan yang bisa kita rasakan pada saat sekarang ini. Perjuangan Bapak Insinyur Soekarno saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda tidak dapat dilepaskan dari pengasingan-pengasingan yang pernah dialaminya. Awalnya Bung Karno bersama dengan Mas Kun Supriyadinata dan Gatot Mangkupraja pada tanggal 29 Desember 1929 ditangkap oleh Belanda dan dijebloskan ke penjara. Setelah diadili dan dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan yang meresahkan pemerintah Belanda, akhirnya beliau dipindahkan ke penjara Sukamiskin di Bandung. Karena dirasakan masih sangat vokal dan berbahaya bagi pemerintahan Belanda, setelah bebas pada tanggal 31 Desember 1931, beliau kemudian diasingkan ke daerah-daerah yang sulit diakses pada saat itu. Penyambung lidah rakyat Indonesia ini pernah dikucilkan ke Ende, Nusa Tenggara Timur. Selama di Ende, Bung Karno mengalami sakit keras akibat wabah malaria. Tekanan untuk memindahkan Bung Karno dari Ende disuarakan oleh para tokoh di Batavia, salah satunya oleh Muhammad Husni Tamrin. Tamrin yang pada saat itu merupakan Volksraad atau Dewan Rakyat melayangkan protes kepada pemerintah Belanda. Aksi protes tersebut kemudian membuahkan hasil. Bung Karno dipindahkan dari Ende ke Bengkulu sebagai tempat pengasingan selanjutnya. Selama pengasingan di Bengkulu, Bung Karno ditempatkan di sebuah rumah yang awalnya adalah tempat tinggal pengusaha yang bernama Tan Eng Chiang. Tan Eng Chiang menyuplai bahan pokok untuk kebutuhan pemerintahan kolonial Belanda. Terletak di jantung kota Bengkulu, rumah yang berarsitektur perpaduan Eropa dan Cina ini berada di Kelurahan Angkut Atas, Kecamatan Gading Cempaka, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, RT 5 RW 2 nomor 2. Beliau diasingkan seorang diri ke Bengkulu pada tahun 1938 dan beberapa minggu kemudian disusul oleh istrinya saat itu, Inggit Garnasi, dan anak angkatnya Ratna Juami. Bung Karno menempati rumah ini dari tahun 1938 hingga tahun 1942, kurang lebih selama 4 tahun. Rumah ini berjarak sekitar 1,6 km dari Benteng Marlborough. Selama pengasingannya, rumah tersebut dipergunakan untuk segala aktivitas, baik itu politik, kesenian, dan keorganisasian. Oleh masyarakat Bengkulu, awalnya Bung Karno dianggap sebagai orang aneh, sebab sikapnya yang sangat berapi-api dalam menjalankan korespondensi. Banyak masyarakat takut dan menganggap Bung Karno akan memberikan pengaruh buruk. Meski diasingkan, gerak-geriknya untuk membangkitkan semangat masyarakat merdeka dari penjajahan bangsa asing terus dilakukan. Beliau selalu mencari celah untuk memotivasi rakyat Bengkulu
Bengkulu untuk merdeka. Untuk mengatasi persoalan tersebut, akhirnya Bung Karno merenovasi ulang masjid yang terletak di Kelurahan Bajak. Tindakan beliau tersebut menarik banyak perhatian masyarakat untuk bercakap-cakap dengannya. Untuk menarik pemuda, Bung Karno membuat sebuah grup pertunjukan bernama Monte Carlo. Di pertunjukan musik dan drama ini, Bung Karno menulis sendiri naskahnya. Ia memasukkan nilai-nilai sosial dan nasionalisme dengan cara yang indah. Dulu luas keseluruhan rumah ini mencapai 4 hektar. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu oleh pemerintah Provinsi Bengkulu, lahan yang ada kemudian dibagi-bagi untuk rumah penduduk dan sebagian untuk gedung instansi pemerintah daerah setempat. Rumah dengan luas lahan 4.813 meter persegi ini dikelilingi oleh pagar. Bangunan induk atau utama didirikan pada awal abad 20 dengan dena berbentuk 4 persegi panjang. Dengan luas bangunan 162 meter persegi, bangunan induk atau utama terletak di tengah halaman dan pavilion terletak di belakang bangunan induk. Bangunan induk tersebut terdiri dari teras yang berhubungan dengan ruang tamu dan beberapa kamar serta memiliki teras belakang. Bangunan ini memiliki atap limas, tidak berkaki dan dindingnya polos. Pintu masuk utama berdaun ganda dengan bentuk persegi panjang. Bentuk jendela persegi panjang dan berdaun ganda. Di sisi kanan terdapat 3 kamar dan sisi kiri terdapat 2 kamar tidur. Pada bagian belakang rumah terdapat beranda. Pada bagian kanan terdapat bangunan memanjang ke belakang, terdiri atas 5 petak, di antaranya merupakan kamar kecil atau kamar mandi, sedangkan yang lainnya berfungsi sebagai gudang dan dapur. Di dalam rumah pengasingan ini, tersimpan beberapa benda peninggalan Bung Karno yang memiliki nilai sejarah tentunya. Benda-benda tersebut terdiri atas benda asli dan benda tiruan yang merupakan saksi bisu yang menemani perjuangan Bapak Proklamator kita ini. Meskipun rumah ini tidak terbilang besar, namun pembagian ruang dan penataan ruang bangunan sangatlah teratur. Rumah ini memiliki beberapa ruang yang terdiri dari ruang kerja Bung Karno. Di dalamnya terdapat banyak karya tentang sejarah kedatangan dan beberapa foto Bung Karno selama di rumah pengasingan ini. Tidak ketinggalan karya buku hasil ciptaan Bapak Proklamator Indonesia ini. Ruangan berikutnya ada kamar Bapak Soekarno dan Ibu Inggit Garnasi. Di kamar ini terdapat satu tempat tidur yang katanya sampai saat ini ranjang besi merupakan ranjang yang dulunya dipakai oleh Bapak Soekarno. Di dindingnya terdapat foto Ibu Inggit Garnasi, Bapak Soekarno beserta anak angkatnya. Ruangan lainnya berupa ruang tamu dengan dilengkapi kursi anyaman rotan dan kayu dengan meja bundar, serta sepeda Bapak Soekarno di sudut kanan ruangan. Dari beberapa ruangan ini tentunya memiliki banyak sejarah yang ada di dalamnya, baik sejarah perjuangan dan barang-barang yang digunakan oleh presiden pertama kita ini selama berada di Bengkulu. Di sana ada pula mitos unik yang bisa dikemas seperti cerita sumur tua di rumah bekas Bung Karno yang konon dipercaya bisa membuat awet muda. Rumah ini sampai sekarang masih dijaga dan dikelola oleh pemerintah daerah Bengkulu sebagai tempat bersejarah dengan menjaga keaslian dari rumah pengasingan ini, guna mengingat sejarah-sejarah yang pernah terjadi di negara kita dan tentunya mengingat perjuangan dari pejuang kemerdekaan bangsa. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.